Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RS Brother, jumpa lagi di video yang kedua ini. Kita sudah memasuki tafsir Al-Fatihah, tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama. Ayat 1. Dengan nama Allah yang Rahman lagi Rahim. Allah memulai kitabnya dengan basmalah dan memerintahkan nabinya sejak dini pada wahyu pertama untuk melakukan pembacaan dan semua aktivitas dengan nama Allah. Iqra bismi rabbika. Maka tidak keliru jika dikatakan bahwa basmalah merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Pesan agar manusia memulai setiap aktivitasnya dengan nama Allah. Memulai dengan nama Allah adalah adab dan bimbingan pertama yang diwahyukan Allah kepada nabinya. Iqra bismi rabbika. Permulaan itu sesuai dengan kaidah utama ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah adalah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia yang pertama dan dia pula yang terakhir. Dia yang tampak dengan jelas dalam kurung bukti-bukti wujudnya, dan dia pula yang tersembunyi dalam kurung terhadap siapapun hakikatnya. Dia yang maha suci itu yang merupakan wujud yang hak, yang darinya semua wujud memeroleh wujudnya, dan darinya bermula semua yang memiliki permulaan. Karena itu dengan namanya segala sesuatu harus dimulai, dan dengan namanya terlaksana setiap gerak dan arah. Demikian Sayyid Qutb dalam tafsirnya. Apa arti basmalah? Tentu panjang jika akan diuraikan. Penulis akan menggarisbawahi beberapa hal yang kiranya perlu dihayati oleh pembaca basmalah. Makna ba yang dibaca bi pada bismillah. Bukan maksud penulis mengangkat makna huruf ini untuk membenarkan pendapat yang menyatakan bahwa kandungan basmalah dirangkum oleh huruf ba pada kalimat bismillah tersebut. Tetapi ia penulis angkat semata-mata untuk memperjelas makna yang dikandung oleh huruf tersebut agar pembaca basmalah dapat lebih menghayati apa yang dibaca atau diucapkannya. Ba atau dibaca bi yang diterjemahkan dengan kata dengan mengandung satu kata atau kalimat yang tidak terucapkan tetapi harus terlintas di dalam benak ketika mengucapkan basmalah, yaitu kata memulai. Sehingga bismillah berarti saya atau kami memulai apa yang kami kerjakan ini. Dalam konteks surah ini adalah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan nama Allah.
Dengan demikian, kalimat tersebut menjadi semacam doa atau pernyataan dari pengucap bahwa ia memulai pekerjaannya atas nama Allah. Atau dapat juga diartikan sebagai perintah dari Allah, walaupun kalimat tersebut tidak berbentuk perintah, yang menyatakan mulailah pekerjaanmu dengan nama Allah. Kedua pendapat yang menyisipkan dalam benak kata memulai pada basmalah ini memiliki semangat yang sama, yakni menjadikan nama Allah sebagai pangkalan tempat bertolak. Apabila seseorang memulai suatu pekerjaan dengan nama Allah atau atas namanya, pekerjaan tersebut akan menjadi baik, atau paling tidak pengucapnya akan terhindar dari godaan nafsu, dorongan ambisi, atau kepentingan pribadi, sehingga apa yang dilakukannya tidak akan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bahkan akan membawa manfaat bagi diri pengucapnya, masyarakat, lingkungan, serta kemanusiaan seluruhnya. Ada juga yang mengaitkan kata bi dalam kurung dengan memunculkan dalam benaknya kekuasaan. Pengucap basmalah seakan-akan berkata, dengan kekuasaan Allah dan pertolongannya, pekerjaan yang sedang saya lakukan ini dapat terlaksana. Pengucapnya ketika itu dalam kurung seharusnya sadar bahwa tanpa kekuasaan Allah dan pertolongannya, apa yang sedang dikerjakannya itu tidak akan berhasil. Dengan demikian, ia menyadari kelemahan dan keterbatasan dirinya, tetapi dalam saat yang sama pula, dalam kurung setelah menghayati arti basmalah ini, ia memiliki kekuatan dan rasa percaya diri, karena ketika itu dia telah menyandarkan dirinya kepada Allah dan memohon bantuan yang maha kuasa itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Hadis riwayat As-Suyuti dalam Al-Jami'us Shaghir, yang menurutnya disebut oleh Abdul Qadir Ar-Rohawi, yang menyatakan bahwa perawinya dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Hurairah. Ketika membaca basmalah dan memulai satu pekerjaan, apapun jenis pekerjaan itu, misalnya makan, minum, belajar, berperang, bahkan bergerak dan diam sekalipun, kesemuanya harus disadari bahwa titik tolaknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa ia dilakukan demi karena Allah. Ia tidak mungkin dapat terlaksana kecuali atas bantuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata isim terambil dari kata as-sumu yang berarti tinggi, atau as-simah yang berarti tanda. Memang nama menjadi tanda bagi sesuatu serta harus dijunjung tinggi. Kini timbul pertanyaan, kalau memang kata isim demikian itu maknanya, dan kata bismi seperti yang diuraikan di atas maksudnya, apa gunanya kata isim disebut di sini? Tidak cukupkah bila langsung saja dikatakan dengan Allah? Sementara ulama secara filosofis menjawab bahwa nama menggambarkan substansi sesuatu,
Sehingga kalau di sini dikatakan dengan nama Allah, maksudnya adalah dengan Allah. Kata isim menurut mereka digunakan di sini sebagai penguat. Dengan demikian, makna harfiah dari kata tersebut tidak dimaksudkan di sini. Memang dikenal dalam syair-syair lama penyisipan kata isim untuk tujuan tersebut. Az-Zamakhsyari dan banyak ulama tafsir mengemukakan bahwa orang-orang Arab sebelum kehadiran Islam memulai pekerjaan-pekerjaan mereka dengan menyebut nama Tuhan mereka. Misalnya Bismillata atau Bismil Uzza, keduanya nama berhala. Sementara bangsa-bangsa lain memulainya dengan menyebut nama raja atau penguasa mereka. Hingga kini di beberapa negara masih terdengar ketua parlemen membuka sidang-sidangnya dengan ucapan atas nama Allah dan atas nama rakyat. Yang mereka maksudkan adalah bahwa aktivitas yang mereka lakukan dilaksanakan demi mendapatkan kerelaan Tuhan atau raja atau untuk kepentingan rakyat, dan atau bahwa pekerjaan tersebut tidak akan terlaksana tanpa restu Tuhan atau raja. Kalau demikian, memulai pekerjaan dengan nama Allah berarti pekerjaan itu dilakukan atas perintah dan demi karena Allah, bukan atas dorongan hawa nafsu. Di atas telah dikemukakan dua pandangan menyangkut kata yang hendaknya muncul dalam benak kita, dalam benak ketika membaca bismi. Ada yang memunculkan kata memulai, ada juga kata kekuasaan. Syekh Thahir Ibnu Ashur, ulama besar Tunisia dan muftinya, mengemukakan sambil menolak pendapat yang memunculkan kata kekuasaan ketika membaca bismi, bahwa penyisipan kata isim mengandung makna tersendiri yang berbeda jika tanpa kata isim. Setiap kalimat yang bertujuan mewarnai satu aktivitas dengan warna islami, warna ketuhanan yang Maha Esa, kalimat tersebut disusun dengan menggunakan kata isim. Seperti dalam penyembelihan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 118. Dan atau aktivitas yang diharapkan memeroleh keberkatan dan pertolongan Allah, seperti firman-Nya, Iqra bismi rabbik, Iqra bismi rabbika. Al-Alaq ayat 1. Isim atau nama Allah bukan zatnya, yakni kekuasaan dan kudratnya yang diharapkan terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah zatnya, ketika itu kata isim tidak disisipkan. Perbedaan ini dapat terlihat antara lain dalam firman-Nya, Fasabbih bismi rabbikal azim. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 74. Dan firman-Nya, Wasabbihu lailan tawila. Quran Surat Al-Insan ayat 26. Yang pertama adalah perintah untuk mengucapkan Subhanallah. Sedang yang kedua merupakan perintah untuk mensucikan zat Allah dari segala kekurangan. Dengan demikian, lanjut Ibnu Ashur, penggunaan kata isim serupa dengan penggunaan lambang atau simbol-simbol tertentu bagi satu komunitas masyarakat atau tentara. Simbol-simbol yang sebelumnya telah dikenal. Kesimpulannya adalah
setiap hal yang diharapkan darinya keberkatan Allah atau dimaksudkan demi karena Allah, maka disisipkan kata isim. Sedang bila dimaksudkan dengan permohonan kemudahan dan bantuan Allah, maka kata yang digunakan langsung menyebut Allah atau Tuhan tanpa menyisipkan kata isim. Dalam hadis Nabi SAW pun demikian itu halnya. Salah satu doa beliau adalah Allahumma bika nasbahu wa bika Allahumma bika nusbihu wa bika numsi, yang berarti, ya Allah, dengan Engkau kami memasuki waktu pagi dan petang, yakni dengan kekuasaan dan irodatmu kami memasukinya. Sebelum tidur, beliau berdoa, Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku tidur dan bangun, yakni demi karena Engkau aku hidup dan mati. Doa ini sejalan dan semakna dengan perintahnya, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Sayyid Muhammad Husain Tabatabai, seorang ulama Syiah Iran kenamaan, menulis dalam tafsirnya Al-Mizan antara lain bahwa manusia memberi nama bagi sesuatu dengan berbagai tujuan, antara lain untuk mengabadikan nama sesuatu atau untuk mengenang sifat dan keistimewaan sesuatu yang dinamai itu agar direnungkan dan diteladani atau bahkan agar memeroleh berkatnya. Inilah menurutnya tujuan penyisipan kata isim. Maksud ulama kenamaan ini lebih kurang sebagai berikut. Ketika kita memberi nama satu lokasi atau bangunan, katakanlah Bandar Udara Soekarno-Hatta, maka tujuannya antara lain adalah untuk mengabadikan kedua tokoh yang berjasa dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua tokoh tersebut menjadi kekal paling tidak selama apa yang menyandang namanya itu tetap wujud. Di sisi lain, ketika seorang ayah menamai anaknya Muhammad, maka ia mengharap kiranya sang anak memperoleh berkat Nabi Muhammad SAW serta meneladani sifat-sifat beliau. Oleh karena itu, ketika kita memulai suatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah berdasarkan analisis di atas, pekerjaan tersebut diharapkan kekal di sisi Allah. Di sini yang diharapkan kekal bukan Allah, karena Dia adalah Maha Kekal, tetapi pekerjaan yang dilakukan itulah yang kekal, dalam arti ganjaran yang kekal, sehingga dapat diraih kelak di hari kemudian. Memang banyak pekerjaan yang dilakukan seseorang, bahkan boleh jadi pekerjaan besar, tetapi tidak berbekas sedikit pun, serta tidak ada manfaatnya. Bukan hanya di akhirat kelak, di dunia pun ia tidak bermanfaat. Allah berfirman, kami hadapi hasil karya mereka, kemudian kami jadikan ia bagaikan debu yang berterbangan sia-sia belaka. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Penulisan kata bismi dalam basmalah tidak menggunakan huruf alif, berbeda dengan kata yang sama pada awal surah Iqra yang tertulis dengan tata cara penulisan baku, yakni menggunakan huruf alif. Persoalan ini menjadi bahasan para pakar dan ulama. Pakar tafsir Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah
berpendapat bahwa penulisan tanpa huruf alif pada basmalah adalah karena pertimbangan praktis mata-mata. Kalimat ini sering ditulis dan diucapkan sehingga untuk mempersingkat tulisan ia ditulis tanpa alif. Az-Zarkashi, wafat 794 Hijriah, menguraikan dalam kitabnya Al-Burhan bahwa tata cara penulisan Al-Quran mengandung rahasia-rahasia tertentu. Dalam hal menanggalkan huruf alif pada tulisan satu kata dalam Al-Quran, Az-Zarkashi mengemukakan kaidah yang intinya adalah bahwa penanggalan huruf alif itu mengisyaratkan bahwa ada sesuatu dalam rangkaian katanya yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kata Allah, demikian juga Ar-Rahman pada basmalah tidak dapat terjangkau hakikatnya. Kedua kata itu tidak dapat digunakan kecuali untuk menunjuk Tuhan yang Maha Esa. Kata Bismi yang dirangkaikan dengan Allah dan Ar-Rahman bermaksud mengisyaratkan hal itu. Atas dasar itu pula kata Bismi pada surah Iqra ditulis dengan menggunakan huruf alif karena di sana yang dikemukakan adalah yang disifati dengan Rabb atau pemelihara. Sedang pemeliharaan Tuhan cukup jelas terlihat pada seluruh hamba-hambanya. Rosyad Khalifah, wafat 1990 Masehi, berpendapat bahwa ditanggalkannya huruf alif pada basmalah adalah agar jumlah huruf-huruf ayat ini menjadi 19 huruf, tidak 20. Ini karena angka 19 mempunyai rahasia yang berkaitan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata isim, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim mempunyai jumlah yang dapat dibagi habis oleh angka 19 itu. Kata isim dalam Al-Quran terulang sebanyak 19 kali. Kata Allah sebanyak 2698 kali. 2698 dibagi 19 sama dengan 142. Ar-Rahman 57 kali. 57 dibagi 19 sama dengan 3. Dan Ar-Rahim 114 kali. 114 dibagi 19 sama dengan 6. Seandainya Bismi ditulis dengan alif, perkalian-perkalian di atas tidak akan terjadi. Ini merupakan salah satu kunci yang menjamin keotentikan Al-Quran hingga akhir zaman, karena bila terjadi perubahan kata, pastilah jumlah kata dan huruf-hurufnya tidak akan seimbang. Bismillahirrahmanirrahim yang terdiri dari 19 huruf itu adalah pangkalan tempat muslim bertolak. Jumlah huruf-hurufnya sebanyak 19 huruf. Demikian pula dengan ucapan hauqalah, la haula wa la quwata illa billah. La haula la quwata illa billah. Tiada daya untuk memperoleh manfaat dan upaya untuk menolak mudarat kecuali dengan bantuan Allah. Kalimat ini pun bila ditulis dengan aksara yang digunakan Al-Quran mempunyai 19 huruf. Dengan demikian permulaan dan akhir usaha setiap muslim adalah bersumber dan berakhir pada kekuasaan Allah yang Rahman dan Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 30 dinyatakan bahwa penjaga neraka terdiri dari 19 malaikat. Basmalah dan hauqalah yang masing-masing mempunyai 19 huruf itu dapat menjadi perisai bagi seseorang yang menghayati dan mengamalkan tuntunan kedua kalimat tersebut.
menjadi perisai terhadap ke-19 penjaga neraka itu. Akhir Ibnu Ashur menilai pandangan-pandangan ulama tentang penulisan basmalah sebagai pandangan yang tidak memuaskan. Menurutnya, penulisan basmalah pada awal surah-surah Al-Quran, termasuk Al-Fatihah, bersumber dan mencontohi penulisannya dalam Quran Surat An-Naml ayat 30. Di sana, katanya, ia ditulis demikian untuk mengisyaratkan bahwa itu adalah awal dari surat Nabi Sulaiman alaihi salam yang dikirimnya kepada penguasa kerajaan Sabak ketika itu. Nah, ketika para sahabat ingin menulis awal surah-surah Al-Quran, pertanda awalnya adalah basmalah yang ditulis serupa dengan pertanda awal surat Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Ini menurutnya dapat menjadi dasar atau teladan bagi yang ingin memulai satu tulisan dengan menulisnya menggunakan huruf tebal atau berwarna. Apa yang dikemukakan di atas merupakan kesan-kesan dari ulama dan cendekiawan tertentu tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang konkret. Kita boleh setuju atau tidak setuju dengan uraian di atas. Memang tidak ada yang dapat menghalangi seseorang dari kesan yang timbul dalam benaknya. Sebagaimana tidak bijaksana, bahkan tidak boleh memaksakan orang lain menerima kesan yang tidak berkenan di hatinya. Kata Allah merupakan nama Tuhan yang paling populer. Apabila Anda berkata Allah, apa yang Anda ucapkan itu telah mencakup semua nama-namanya yang lain. Sedang bila Anda mengucapkan namanya yang lain, misalnya Ar-Rahim, Al-Malik, dan sebagainya, maka ia hanya menggambarkan sifat rahmat atau sifat kepemilikannya. Di sisi lain, tidak satu pun dapat dinamai Allah, baik secara hakikat maupun majas. Sedang sifat-sifatnya yang lain secara umum dapat dikatakan bisa disandang oleh makhluk-makhluknya. Bukankah kita dapat menamakan si Ali yang pengasih sebagai Rohim atau Ahmad yang berpengetahuan sebagai alim? Secara tegas, Tuhan yang Maha Esa itu sendiri yang menamai dirinya Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Quran Surat Thaha ayat 14. Dia juga dalam Al-Quran bertanya, hal ta'lamu lahu samiyya? Quran Surat Maryam ayat 65. Ayat ini dipahami oleh pakar-pakar Al-Quran sebagai bermakna, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang bernama seperti nama ini? Atau apakah engkau mengetahui sesuatu yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan sebagaimana pemilik nama itu dalam kurung Allah? Atau bermakna, apakah engkau mengetahui ada nama yang lebih agung daripada nama ini? Juga dapat berarti, apakah kamu mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia dalam kurung yang patut disembah? Pertanyaan-pertanyaan yang mengandung makna sanggahan ini kesemuanya benar karena hanya Tuhan yang Maha Esa yang wajib wujudnya itu yang berhak menyandang nama tersebut, sedangkan selainnya tidak ada, bahkan tidak boleh. Hanya Dia juga yang berhak memperoleh keagungan dan kesempurnaan mutlak, sebagaimana tidak ada nama yang lebih agung daripada namanya itu. Para ulama dan pakar bahasa mendiskusikan kata tersebut, antara lain apakah ia memiliki akar kata atau tidak. Sekian banyak ulama yang berpendapat bahwa
kata Allah tidak terambil dari satu akar kata tertentu, tetapi ia adalah nama yang menunjuk kepada zat yang wajib wujudnya, yang menguasai seluruh hidup dan kehidupan, dan yang kepadanya seharusnya seluruh makhluk mengabdi dan bermohon. Tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kata Allah asalnya adalah ilahun, tetapi yang dibubuhi huruf alif dan lam. Dan dengan demikian Allah merupakan nama khusus, karena itu tidak dikenal bentuk jamaknya, sedang ilah adalah nama yang bersifat umum dan yang dapat berbentuk jamak atau plural. Alihah. Dalam bahasa Inggris, baik yang bersifat umum maupun khusus, keduanya diterjemahkan dengan God. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, keduanya dapat diterjemahkan dengan Tuhan. Tetapi cara penulisannya dibedakan. Yang bersifat umum ditulis dengan huruf kecil, God atau Tuhan, dengan G dan T kecil, dan yang bermakna khusus ditulis dengan huruf besar, God atau Tuhan, dengan G atau T besar. Alif dan lam yang dibubuhkan pada kata ilah berfungsi menunjukkan bahwa kata yang dibubuhi itu, dalam hal ini kata ilah, merupakan sesuatu yang telah dikenal dalam benak. Kedua huruf tersebut di sini sama dengan the dalam bahasa Inggris. Kedua huruf tambahan itu menjadikan kata yang dibubuhi menjadi bersifat makrifat atau definite, diketahui atau dikenal. Pengguna bahasa Arab mengakui bahwa Tuhan yang dikenal oleh benak mereka adalah Tuhan pencipta, berbeda dengan Tuhan-Tuhan alihah, bentuk jamak dari ilah yang lain. Selanjutnya, dalam perkembangan lebih jauh dan dengan alasan mempermudah, hamzah yang berada antara dua lam yang dibaca i pada kata al-ilah tidak dibaca lagi sehingga berbunyi Allah. Dan sejak itulah kata ini seakan-akan telah merupakan kata baru yang tidak memiliki akar kata. Sekaligus sejak itu pula kata Allah menjadi nama khusus bagi pencipta dan pengatur alam raya yang wajib wujudnya. Sementara ulama berpendapat bahwa kata Allah yang darinya terbentuk kata Allah berakar dari kata al-ilahah, al-uluhah, dan al-uluhiyah, yang kesemuanya menurut mereka bermakna ibadah dan penyembahan, sehingga Allah secara harfiah bermakna yang disembah. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut berakar dari kata alaha, dalam arti mengherankan atau menakjubkan, karena segala perbuatan dan atau ciptaannya menakjubkan, atau karena bila dibahas hakikatnya akan mengherankan akibat ketidaktahuan makhluk tentang hakikat zat yang maha agung itu. Apapun yang terlintas di dalam benak menyangkut hakikat zat Allah, Allah tidak demikian. Itu sebabnya ditemukan sebuah riwayat yang menyatakan, berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah dan jangan berpikir tentang zatnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah terambil dari akar kata aliha ya'lahu, yang berarti tenang, karena hati menjadi tenang bersamanya, atau dalam arti menuju dan bermohon, karena harapan seluruh makhluk tertuju kepadanya dan kepadanya pula makhluk bermohon. Memang setiap yang dipertuhan pasti disembah dan kepadanya tertuju harapan dan permohonan, lagi menakjubkan ciptaannya. Tetapi apakah itu berarti bahwa kata ilah dan juga Allah
secara harfiah bermakna demikian. Benar juga bahwa kamus-kamus bahasa seringkali memberi arti yang bermacam-macam terhadap makna satu kata sesuai pemakaian penggunanya, karena bahasa mengalami perkembangan dalam pengertian-pengertiannya. Tetapi makna-makna itu belum tentu merupakan makna asal yang ditetapkan oleh bahasa. Kata sujud misalnya pada awalnya digunakan oleh bahasa dalam arti ketaatan, ketundukan, kerendahan, atau kehinaan. Meletakkan dahi di lantai adalah sujud, karena itu pertanda kepatuhan dan kerendahan. Manusia atau binatang yang menganggukkan kepala juga dinamai sujud. Mengarahkan pandangan secara bersinambung atau lama kepada sesuatu, jika disertai dengan kerendahan hati, juga dinamai sujud. Bahkan ada jenis uang logam tertentu yang dinamai isjad, yang terambil dari kata sujud, karena pada uang logam itu terdapat gambar penguasa yang bila dilihat oleh rakyatnya, mereka sujud dalam tanda petik. Demikian terlihat makna dari satu kata bisa beraneka ragam, selama ada benang merah yang mengaitkannya dengan makna asal. Kembali kepada kata ilah, yang beraneka ragam maknanya, seperti dikemukakan di atas, dapat dipertanyakan, apakah bahasa atau Al-Quran menggunakannya untuk makna yang disembah? Para ulama yang mengartikan ilah dengan yang disembah menegaskan bahwa ilah adalah segala sesuatu yang disembah, baik penyembahan itu tidak dibenarkan oleh akidah Islam seperti matahari, bintang, bulan, manusia, atau berhala, maupun yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Islam, yakni zat yang wajib wujudnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memerhatikan semua kata ilah dalam Al-Quran, niscaya akan Anda temukan bahwa kata itu lebih dekat untuk dipahami sebagai penguasa pengatur alam raya, atau dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Walaupun tentunya yang meyakini demikian ada yang salah pilih ilahnya. Bukankah seperti yang dikemukakan sebelum ini, kata ilah bersifat umum, sedang kata Allah khusus bagi penguasa sesungguhnya. Kata Allah mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki oleh kata lain. Ia adalah kata yang sempurna huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sehingga sementara ulama menyatakan bahwa kata itulah yang dinamai Ismullah Al-Azam, nama Allah yang paling mulia, yang bila diucapkan dalam doa, Allah akan mengabulkannya. Dari segi lafadz, terlihat keistimewaannya ketika dihapus huruf-hurufnya. Bacalah kata Allah, dengan menghapus huruf awalnya akan berbunyi lillah, dalam arti milik atau bagi Allah. Kemudian hapus huruf awal dari kata lillah itu akan terbaca lahu, dalam arti baginya. Selanjutnya hapus lagi huruf awal dari lahu, akan terdengar dalam ucapan hu, yang berarti dia, menunjuk Allah. Dan bila ini pun dipersingkat, akan dapat terdengar suara yang sepintas atau pada lahirnya mengandung makna keluhan, tetapi pada hakikatnya adalah seruan permohonan kepada Allah. Karena itu pula sementara ulama berkata bahwa kata Allah terucapkan oleh manusia sengaja atau tidak sengaja
suka atau tidak. Itulah salah satu bukti adanya fitrah dalam diri manusia. Al-Quran juga menegaskan bahwa sikap orang-orang musyrik adalah apabila kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka berkata, Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 38. Dari segi makna dapat dikemukakan bahwa kata Allah mencakup segala sifat-sifatnya. Bahkan dialah yang menyandang sifat-sifat tersebut. Karena itu jika Anda berkata, Ya Allah, semua nama-nama serta sifat-sifatnya telah dicakup oleh kata tersebut. Di sisi lain, jika Anda berkata Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, sesungguhnya yang Anda maksud adalah Allah. Demikian juga jika Anda mengatakan Al-Muntakim, yang membalas kesalahan, namun kandungan makna Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, tidak mencakup pembalasannya atau sifat-sifatnya yang lain. Itulah salah satu sebab mengapa dalam syahadat seseorang harus menggunakan kata Allah ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, dan tidak dibenarkan mengganti kata Allah tersebut dengan nama-namanya yang lain, seperti asyhadu alla ilaha illa rahman atau ar-rahim. Jika Anda menyebut nama Allah, pasti akan tenang hati Anda. Demikian penegasan penyandang Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan firman-Nya, dengan mengingat Allah akan menjadi tentram hati. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan dan ketentraman itu lahir bila Anda percaya bahwa Allah adalah penguasa tunggal dan pengatur alam raya, dan yang dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Ketenangan itu akan dirasakan bila Anda menghayati sifat-sifatnya, kuadrat dan kekuasaannya dalam mengatur dan memelihara, kudrat dan kekuasaannya dalam mengatur dan memelihara segala sesuatu. Demikian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak heran jika ditemukan sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan orang-orang beriman agar memperbanyak zikir menyebut nama Allah. Dan karena itu setiap perbuatan yang penting hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengajarkan lebih terperinci lagi. Beliau bersabda, tutuplah pintumu dan sebutlah nama Allah. Padamkanlah lampumu dan sebutlah nama Allah. Tutuplah periukmu dan sebutlah nama Allah. Rapatkan kendi airmu dan sebutlah nama Allah. Demikian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Ghazali menulis, manusia hamba Allah harus dapat mengambil dari lafaz ini kesadaran tentang ta'alullah. Manusia hamba Allah harus dapat mengambil dari lafaz ini kesadaran tentang ta'alluh, tentang ta'alluhullah, kekuasaannya yang mutlak dalam kepemilikan ta'alluhullah, kekuasaannya yang mutlak dalam kepemilikan dan pengaturan seluruh makhluk. Seluruh jiwa dan himmah kehendaknya harus dia kaitkan dengan Allah.
Dia tidak memandang kecuali kepadanya, tidak menoleh kepada selainnya, tidak mengharap, tidak pula takut kecuali kepadanya. Bagaimana tidak demikian? Sedang ia seharusnya telah paham dari mana ini bahwa sesungguhnya dia adalah wujud yang hakiki dan hak, sedang selain dia akan lenyap binasa. Dengan demikian, manusia akan memandang bahwa dirinya adalah yang pertama akan binasa, dan dia adalah sesuatu yang batil, seperti pandangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat yang paling benar diucapkan seorang penyair adalah kalimat labid, yaitu segala sesuatu selain Allah pasti disentuh kebatilan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Kita akan membahas tafsir ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.